tepat di hari Rabu nanti, ia dan Rani akan melangsungkan pernikahan secara tertutup tanpa ada yang mengetahui. Jika salah, lebih tepatnya hari di mana akan menjadi kehancuran untuk seorang dokter Rani. Raihan akan benar-benar memberi perhitungan kepadanya. Karena masalah ini, dirinya harus melukai hati Nisa seminggu ini. Maafkan Mas, sayang. Raihan semakin menambah laju kecepatan mobilnya dan memutuskan pergi ke kantor polisi sebelum kembali ke rumah. Tak hanya sampai situ, ia juga menelpon pengacara untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu Rani bertindak. Ya, Rani bukan perempuan bodoh yang akan dengan mudahnya menyerah begitu saja. Tak butuh waktu lama, lelaki berjas hitam itu sudah sampai di depan kantor polisi. Secepatnya Raihan bergegas masuk dan menyelesaikan masalah ini agar cepat selesai. Dan ia berjanji jika semua sudah selesai akan menjelaskan semuanya kepada istri tercinta. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya pihak polisi. Raihan mengambil tempat duduk yang berhadapan langsung dengan polisi. Kemudian memberikan flash disk tadi kepada polisi tersebut. Sebelum itu, ia sudah menjelaskan apa niat kedatangannya ke sini. Dalam hati Raihan berdoa, semoga setelah ini tidak ada lagi masalah yang datang di kehidupannya. Baik, saya periksa dulu flash disknya, ya Pak? Iya, jawab Raihan, seraya mengedarkan pandangan ke arah lain. Membutuhkan waktu kurang lebih hampir 15 menitan. Polisi tersenyum dan kembali mengembalikan flash disknya. Setelah menyalinnya ke laptop, Raihan mengambil dan langsung menceritakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Jadi, saya melaporkan itu atas penipuan berencana, Pak. Saya sudah menyiapkan semuanya, Pak. Nah, jangan tangkap perempuan dan lelaki tersebut dulu. Tepat di hari Rabu nanti, Bapak langsung datang ke tempat ini dan segera menangkap mereka. Bagaimana, Pak? Tanya Raihan, seraya menyodorkan secari kertas yang berisikan alamat tempat di mana pernikahannya dengan Rani berlangsung nanti. Polisi yang bernama Tek Putra itu manggut-manggut, paham dengan apa yang dibicarakan oleh lelaki di depannya ini. Ia mengambil dan membaca sekilas kertas yang diberikan Raihan. Setelah itu, ia kembali menyimpannya di laci. Tak hanya itu, Putra juga sudah membuat laporan dan surat penangkapan untuk Rani dan juga Fuad. Baik, Pak. Saya dan rekan kami akan segera datang ke sana secepatnya di hari Rabu nanti. Tapi saya minta untuk tetap pastikan tersangka tidak kabur kemana-mana, ujar Putra. Pria berkisaran umur 40 tahunan itu memanggil salah satu rekannya untuk memberikan laptop kembali dan menyuruh untuk terus melakukan tindak lanjut.
Raihan tersenyum dan menjabat tangan putra sebelum pergi dari tempat yang paling dibenci oleh para penjahat itu. Ya, setelah melaporkan tindakan penipuan itu, akhirnya lelaki tampan itu bisa bernapas lega juga. Ia berharap masalah Rani ini tidak akan ada lagi. Suami Nisa itu kembali memasuki mobil dan mengendarainya dengan kecepatan sedang. Akan tetapi Raihan mengingat jika masalah ini belum selesai sepenuhnya. Terlebih saat dirinya pulang nanti, ia harus tetap bersikap kasar kepada wanita tercinta. Raihan mengusap wajah kasar dan mencoba mengendalikan emosinya. Lama bergelut dengan pikirannya sendiri. Raihan tidak menyadari jika mobil yang ia kendarai sudah memasuki garasi rumahnya. Jika masalah ini benar-benar membuat Raihan pusing berkepanjangan. Sebelum benar-benar masuk, lelaki itu mengembuskan napas perlahan, lalu berjalan memasuki istana cintanya dengan Nisa dan juga putra tercinta. Lelaki berparas tampan dan berwibawa itu mengedarkan pandangan saat menyadari jika keadaan rumahnya begitu sunyi dan sepi. Matanya terus mencari-cari sosok yang benar-benar sangat ia rindukan selama seminggu ini. Raihan mengusap pelan rambut belakangnya, kemudian menapakkan kaki memasuki tempat ia dan Nisa memadu kasih. Perlahan tangan kekarnya menyentuh gagang pintu dan membukanya. Lantas ia tersenyum saat melihat kedua orang yang sangat ia cintai tengah tertidur pulas di atas ranjang. Raihan berjalan mendekat dan menghampiri Nisa yang tidur dengan posisi membelakangi dirinya. Namun ia harus bisa ingat dan mengontrol dirinya agar tidak membuat sang istri curiga dan justru akan berdampak besar. Tidak, Raihan tidak ingin hal itu terjadi. Maafkan, Mas, Nisa. Mas janji setelah semua masalah ini clear, aku pasti akan menjelaskan semuanya tanpa ada yang dikurangi dan dilebihkan. Tolong percaya sama Mas ya. Sebelum memasuki kamar mandi, Raihan mencium sekilas kening sang istri dan juga putra kesayangannya. Setelahnya ia meletakkan tas di atas kursi dan bergegas memasuki tempat lembab itu. Cukup lama berdiam di dalam kamar mandi, Raihan keluar dari sana dan tidak menyadari jika Nisa sudah bangun dan tengah menyiapkan baju santai untuk sang suami tercinta. Meskipun sikap Raihan sedikit berubah, tetapi wanita cantik itu yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Ia tidak boleh berpikiran negatif mengenai ayah dari anaknya ini. Walaupun foto siang tadi terus berkelana di otaknya. Maaf Mas, Nisa tadi ketiduran, jadi gak menyambut kepulangan Mas Raihan. Sini, biar Nisa bantu memakaikan pakaiannya, ujar Nisa saat melihat Raihan keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk yang menutupi bagian bawahnya saja, sedangkan dada dan perutnya
dibiarkan. Raihan kembali memasang wajah datar nan dingin kepada Nisa, tanpa mempedulikan ucapan istrinya. Lelaki itu mengambil baju yang sudah disiapkan dan langsung memakainya. Setelahnya, ayah satu anak itu keluar kamar tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada wanita yang saat ini tengah diam dan menunduk. Bersambung.